Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillah kita ketemu kembali untuk membahas sirah nabawiyah, ya. Membawa kita kepada sejarah ribuan tahun lalu untuk membuat kita ini tambah dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Narasi sejarah ini selalu akan menarik untuk dibahas, apalagi berkaitan dengan Nabi. Nah, pada hari ini kita sudah masuk kepada inti dari sirah nabawiyah. Kemarin kita membahas tentang hal-hal seputar sirah. Hari ini kita bahas tentang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau misalnya kita bertanya kapan Nabi lahir, tahun berapa, maka yang paling populer kita akan bilang tahun gajah, ya, karena pada tahun itu adalah tahun di mana Ka'bah ini diserang oleh pasukan gajah. Ya, yang disebut pemimpinnya itu disebut Abraha, ya. Nah, serangan ini nanti setelah ada 40-50 hari setelah serangan ini berakhir, lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hari ini kita bahas tentang penyerangan Ka'bah, ya, yang dilakukan oleh pasukan Abraha. Ya, ini kan sampai-sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran surat Al-Fil, ya. Saya rasa teman-teman semuanya pasti hafal ayat ini, ya. Hari ini kita coba bahas tentang apa yang terkandung di dalam ayat ini sehingga teman-teman jadi paham peristiwa itu. Karena dalam sirah itu kita hanya sedikit membahas, ya. Oh, diserang oleh pasukan gajah. Pasukannya itu namanya pasukan Abraha. Nah, hari ini kita coba kupas lebih dalam, ya kan, dalam Al-Quran surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ya. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah itu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Ya, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, ya. Jadi ini adalah ayat yang menceritakan. Namun kita lihat, ya, kita tuh sering menyangka Abraha ini seorang raja, ya. Oh, diserang oleh Raja Abraha, padahal tidak. Abraha ini wakil, ya, dia ini wakil raja dari Habasyah, ya, Raja Najash yang tinggal di Habasyah, Ethiopia. Jadi Habasyah ini agamanya Nasrani, ya. Raja Habasyi pada saat itu beragama Nasrani. Ya kan, kalau beragama Nasrani ya berarti berafiliasi dengan Romawi, ya. Nah, sehingga pada saat itu Abraha ini menjadi wakil dari Raja Habasyah, ya. Dan posisinya itu di Yaman, ya, semacam jadi wakil dari kerajaan itu. Nah, dia ini memang ingin mencari apa istilah kita, mencari panggung begitu, ya. Jadi harus bikin gebrakan sehingga namanya tuh dikenal di tengah-tengah bangsa Romawi, ya. Maka kemudian pada saat itu dia mau bikin sebuah gereja yang sangat besar, ya. Itu agar bangsa Arab ini teralihkan dari Ka'bah. Jadi lihat kok semua bangsa Arab ini pergi ke Ka'bah terus, ya. Maka saya akan bikin sebuah gereja yang besar, ya, itu di kota San'a di Yaman, sehingga nanti bangsa Arab itu teralihkan, ya, dengan kemegahan dari gereja tersebut, ya. Jadi agar orang-orang itu gak lagi pergi ke Ka'bah tapi kemudian ke gereja yang disebut tuh Khulais, ya.
gerejanya itu dinamakan Qulais. Itu sampai sekarang masih ada ininya di kota San'a itu, di Yaman masih ada. Ya, masih ada peninggalannya. Ya, reruntuhan yang menandakan bahwa memang sejarah bercerita tentang hal yang valid ya. Nah, karena nanti kita akan menemukan bahwa ada yang kemudian meragukan kisah ini. Ya. Nah, Qulais ini diambil dari bahasa Arab itu apa ya? Kalan syah apa? Peci gitu ya. Peci ini kan dia agak tinggi ya, sehingga nanti itu megahnya itu sampai orang-orang itu melihatnya harus mendongakkan kepala mereka. Ya, jadi rencana ini itu bocor. Bocornya ini kepada Quraisy. Oh, ada yang ingin membangun sebuah tempat yang kira-kira bisa mengalihkan manusia dari Ka'bah, ya. Maka kemudian dia bangun gereja tersebut. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan. Akhirnya kedengeran, ya. Ketika terdengar pada saat itu, maka salah satu suku Kinanah ya dari Quraisy itu mereka berjalan kaki dari Makkah, dari Arab sampai ke Yaman, San'a, untuk melihat gerejanya Abraha ya. Yang luar biasanya, mereka tuh mohon maaf buang air di dalam Qulais ini ya. Kotorannya itu di temboknya itu di ini ya, di aur-aurin di temboknya itu kan. Akhirnya ini menimbulkan kemarahan dari Abraha. Jadi kemudian marahnya Abraha, dia ingin balas dendam. Jadi balas dendamnya itu dimulai dari situ. Ya, ketika Qulais ini dikotori, dia dengar oh ini dari salah satu suku Kinana dari Quraisy. Maka dia membalaskan dendamnya ya. Dia bawa pasukan yang sangat besar. Ya. Kalau istilah dulu itu gajahnya ini gajah purba, beda dengan kita. Apa mungkin kalau teman-teman pernah nonton film-film Persia ya, tentang peperangan bangsa Persia itu apa? Mamut. Gajahnya tuh gajah mamut itu. Bukan gajah zaman sekarang ya, yang besar itu kan. Jadi dia bawah itu memang pada saat itu ada yang menyebutkan 8 tapi kemudian 12 ekor ya, 12 ekor. Maksudnya gajah ini, jadi maksud dia itu nanti Ka'bah yang kubus persegi 4 ini nanti diikat di masing-masing sudut dengan rantai besi. Nanti gajah-gajah ini yang akan menarik. Jadi rencana Abraha ini kalau bisa Ka'bah ini sama pondasinya ini terangkat. Ya. Jadi kemarahannya itu membuat dia betul-betul ingin menghilangkan Ka'bah dari atas muka bumi ya, dengan membawa ini. Nah, terdengarlah oleh bangsa Arab. Ya. Ada perlawanan. Tapi perlawanan ini ya lagi-lagi tidak terlalu berarti. Kenapa? Kabilah-kabilah pada saat itu masih kemudian terpecah-pecah, ya, sehingga kemudian jumlah pasukan Abraha yang begitu banyak tidak terkalahkan. Nah, ini yang kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan yang menemui Abraha ketika dia sudah dekat di Makkah. Itu yang menemui itu kakeknya Nabi ya, Abdul Muthalib ya, yang sudah pernah kita bahas, Syaibah ya, masih ingat kan? Nah, beliau ini kan orangnya gagah ya, orangnya itu berwibawa ya, sampai Abraha itu ketika melihat itu yakin bahwa memang wah ini betul-betul memang pembesarnya Quraisy ya. Jadi terlihat dari perawakan ya. Jadi kemudian beliau yang kemudian pertama kali datang ya. Jadi bertemu dengan Abraha ya. Kalau kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya ya, baru melihat Abdul Muthalib saja Abraha ini langsung semacam haibahnya membuat Abraha ini jadi kagum ya, sehingga kemudian memuliakan Abdul Muthalib ya, menghormati karena sosoknya
Ya, maka beliau turun, Abraha ini turun menemui Abdul Muthalib, ya. Kemudian ya dia kan nggak ngerti bahasa Arabnya, dia bawa mutarjim, penterjemah, ya. Tanya kepada Abdul Muthalib apa keinginannya, ya. Nah, akhirnya Abdul Muthalib itu menyampaikan kepada mutarjimnya Abraha. Ternyata permintaannya itu adalah minta ontanya 200 ekor yang diambil oleh Abraha agar dikembalikan. Ya. Ini membuat kaget Abraha. Kenapa? Abraha itu menginginkan, atau dalam bayangan dia Abdul Muthalib ini akan meminta kepada dia belas kasihan, jangan diserang Ka'bah. Tapi ternyata yang dikatakan Abdul Muthalib ini, beliau meminta ontanya yang diambil oleh Abraha. Ya, maka kemudian Abraha ini mengatakan, engkau meminta 200 ekor ontamu, padahal aku ini ingin kemudian menyerang Ka'bah, seakan-akan engkau membiarkan rumah ibadahmu ini aku hancurkan. Ya. Kemudian ini dikatakan oleh Abdul Muthalib kepada Abraha, inni ana rabbul ibli, aku ini pemilik onta, ya. Wa inna lil baiti rabbi sayamna'u, dan kemudian rumah ini Ka'bah ada pemiliknya sendiri yang akan membelanya. Masya Allah. Aku pemilik onta, rumah ini ada pemiliknya yang akan melindunginya pada saat itu, ya. Abraha ketika mendengar itu dia merasa, saya datang dengan pasukan yang sangat besar, ya, siapapun kemudian tidak akan sanggup untuk mencegah. Makanya jawabannya dia, makana liyamtani'a minni, ya, dia tidak bisa mencegahku menghancurkannya. Ini kan sebuah statement kesombongan dari seorang manusia, ya, akan kebesaran Allah. Ya, maka dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan oleh Abdul Muthalib, anta wa dzaka, itu urusanmu dengannya, maksudnya dengan Allah, ya. Maka pertemuan ini memang adalah pertemuan yang fenomenal, ya. Bagaimana kemudian Abraha mengira Abdul Muthalib akan meminta belas kasihannya untuk tidak menyerang Ka'bah, tapi lihat bagaimana Abdul Muthalib justru mengatakan, ana rabbul ibli, saya pemilik onta, rumah ini ada pemiliknya. Ya, bagaimana kemudian mereka itu merasa yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, yang akan kemudian melindungi Ka'bah. Ini kan berarti keyakinannya luar biasa, kan? Yang mungkin keyakinan orang zaman sekarang, ya, ini tidak seperti mereka pada saat itu, ya. Maka kemudian Ibnu Abbas juga kemudian meriwayatkan tentang pertemuan tersebut, ya. Ini ada dalam riwayat dari Imam Hakim, ya, dikatakan bahwasanya, ya, ketika mereka datang, Abdul Muthalib menghampiri, ya, beliau tanya kepada Abraha, apakah engkau datang menemui kami, ya, agar kemudian tidak cukupkah kemudian utusanmu mendapatkan apa semua yang engkau inginkan, ya. Abraha dengan sombongnya dalam riwayat ini dia mengatakan, aku dengar Ka'bah ini dimasuki atau tidak ada seorang pun kemudian memasukinya kecuali dalam keadaan aman. Maka hari ini aku akan memberikan ketakutan kepada penduduknya. Itu statement Abraha yang takabur, ya. Penyakit sombong ini penyakit paling tua memang. Penyakit paling tua di atas muka bumi ini sombong, ya. Virus yang sangat berbahaya di atas muka bumi adalah sombong. Jadi jangan merasa selamat dari virus corona, tapi aman-aman saja dari virus sombong, ya. Virus takabur ini, ya, iblis kena, ya, Abraha kena, artinya semua orang pasti akan kena. Maka kita belajar agar kita tidak kemudian kena. Maka kemudian dikatakan, ya, ini saya membawakan riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, ya,
Fa'atahum Abdul Muttalib faqala inna hadza baitullahi lam yusallid alaihi ahadan, ya. Sama, ya, beliau bilang tidak akan kemudian Allah tidak akan menyerahkannya kepada seorang pun untuk menguasai dan menghancurkan. Ya, maka kemudian ketika Abraha serang, kan kita tahu, ya, berbondong-bondong datang burung yang kemudian menurunkan batu, ya, yang batu ini sangat daya rusaknya luar biasa, ya. Sehingga kemudian yang terjadi adalah tidak ada satupun yang tersisa, ya. Kalau teman-teman membayangkan batu yang dibawa oleh burung ababil, apa yang kemudian terbayang? Daya rusaknya. Panas, seperti meteor gitu, ya. Hujan batu. Nah, kita lihat riwayat di sini dikatakan begini, bahwa ini dalam kitab Fathul Bari, ya, Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, bahwa batu ini menimbulkan rasa gatal. Jadi kalau dia kena, ya, maka seseorang itu akan menggaruk tubuhnya, ya. Yang luar biasanya, kalau dia garuk tubuhnya, dagingnya berjatuhan, ya. Jadi misalnya kena lehernya digaruk, putus lehernya. Kena tangan misalnya, tangannya digaruk, putus tangannya. Itu daya rusaknya kan ternyata lebih hebat dari yang kita bayangkan, ya kan? Kalau sekedar panas mungkin hangus, ini enggak, ini luar biasa, ya. Tidaklah seorang pun dari mereka menggarut kulitnya kecuali kulitnya ini berjatuhan, ya. Fama baqiya minhum ahadun illa akhadtuhul hakkatu fakana wala yahukku ahadun minhum jildahu illa tasaqata lahmuhu. Masya Allah, tasaqata lahmuhu, itu dagingnya lepas. Kalau kita nih lagi gatal-gatal digaruk tuh kan nggak sampai lepas dagingnya, paling dakinya yang berjatuhan. Tapi ini batu yang dijatuhkan itu daging yang berjatuhan, ya. Maka kemudian ini kan sangat luar biasa sekali, ya. Allah panggil burung-burung yang kemudian berbondong-bondong, ya, batu berwarna hitam pada saat itu, ya, sehingga kemudian digaruk berjatuhan dagingnya. Wal'iyadzubillah, masya Allah, ya. Dalam riwayat yang lain dari Ikrimah, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, annaha kanat tayran khudran kharajat minal bahr, ya. Minal bahr laha ru'usun karu'usin sibai, ya. Jadi burung ini warnanya hijau ternyata. Dia berwarna hijau, ya, muncul dari laut, ya. Kepalanya tuh seperti binatang buas. Kepalanya seperti binatang buas, ya. Jadi ya begitu pasukan Abraha ketika mendapat serangan seperti itu, ya, tewas semua, gak semuanya tewas. Semua akhirnya kocar-kacir, kan, dagingnya berjatuhan, ya. Maka pada saat itu lari dalam keadaan bagian-bagian tubuhnya ini putus semua, ya. Itu luar biasa. Nah, Abraha nggak tewas pada saat itu, ya, tapi dia melarikan diri, ya, dia melarikan diri. Jadi Allah itu seakan-akan tidak menjadikannya dia tewas pada saat itu. Artinya Allah memberikan kematian yang tidak mudah bagi dia, ya. Dia itu lari, ya, sampai kemudian dia meninggal di satu daerah, ya. Dia kembali ke daerah San'a di Yaman dan meninggal di sana, ya. Namun selama dalam perjalanan, dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, itu masya Allah, ini penjelasan yang begitu rinci dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi waktu dia kabur itu dagingnya tuh jatuh sedikit demi sedikit. Masya Allah, dengarnya aja tuh ngeri, langsung. Jadi dagingnya tuh sedikit demi sedikit tuh keluar. Sampai di kota San'a, dadahnya nih terbelah langsung, ya, sehingga kemudian jantungnya keluar. Ya Allah, ya, jadi memang balasan bagi orang yang sombong dengan kekuatannya ini, masya Allah, ya. Ini makanya Abraha zaman sekarang,
ya, yang dia sombong dengan kekuatannya mau menghancurkan Islam, hati-hati. Ya, artinya dalam sejarah buktinya itu kan sudah banyak ya. Abraha nggak langsung mati, ya, pelan-pelan dagingnya jatuh sampai di kota San'a, dadanya terbelah, jantungnya keluar. Ini Masya Allah. Nah, maka dari sini teman-teman sudah paham kenapa Nabi dikatakan lahir pada tahun gajah. Karena Nabi lahir 50 hari pasca penyerangan itu. Ya. Ini kisah yang kemudian nanti oleh beberapa kaum yang lain, ya, kaum yang tidak seakidah dengan kita, ya, mereka menyaksikan kisah ini. Ya. Ada penulis-penulis orientalis, ya, yang mengatakan ini hanya kisah dongeng di dalam Al-Quran begitu, ya. Nggak mungkin kemudian gajah hancur dilempari oleh batu-batu kecil yang dibawa oleh burung-burung, ya. Maka dulu itu banyak sekali syair-syair peninggalan jahiliyah yang kemudian mereka tuh menceritakan kisah itu sampai sekarang, ya. Maka kemudian dalam Al-Quran Allah tegaskan, tapi syair-syair jahiliyah itu ada kisah-kisah itu yang mereka lantunkan kisah itu. Ya, bangsa Arab itu terkenal dengan syairnya. Ada satu pasar itu di Arab itu, ya, ada namanya pasar Majinah, ya, ada pasar, pokoknya ada beberapa pasar, ya, pasar Dzul Majas, ya. Ada pasar Majinah, ini pasar yang khusus mereka itu membacakan syair-syairnya. Di antaranya syair-syair kekalahan Abraha, ya. Abraha, kenapa? Karena nanti kita akan menemukan bahwa ini cara Allah untuk mempersiapkan lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini seakan-akan menjadi mukaddimah bahwa mukjizat ini sebenarnya bagian dari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka kemudian Ibnu Hisham, ya, beliau menceritakan bahwa Aisyah ini menceritakan dia tuh pernah melihat pada saat di Makkah itu melihat masih tersisa pasukan-pasukan dari Abraha, ya, yang selamat tapi nggak bisa lari lagi, akhirnya kan jadi pengemis yang meminta-minta pada saat itu. Ada yang buta, pokoknya kondisinya memprihatinkan, ya, yang melihat mereka tuh meminta-minta makanan. Jadi sisa-sisa pasukan Abraha itu dalam Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah, ya. Jadi cacat, akhirnya jadi tukang minta, ya. Maka dia terjadi, tahun itu dinamakan tahun gajah. Jadi ini pendahuluan, mukaddimah mukjizat, kemudian membuat pride-nya Quraisy itu naik, ya. Jadi Quraisy itu bilang, tuh nggak ngelawan aja udah kalah, apalagi dilawan. Nah, ya, ini jadi pride mereka tuh naik pada saat itu, ya. Orang-orang bilang Quraisy nggak lawan pada saat itu, ya. Kemudian Allah kirimkan pertolongan, ya. Sebenarnya ini rangkaian dari mukaddimah, pendahuluan bahwasanya Allah itu seakan-akan mempersiapkan bangsa Quraisy ini, ya, untuk kemudian ada yang kemudian Nabi SAW akan hadir di tengah-tengah mereka, ya. Maka bangsa Quraisy pada saat itu mereka jadi semacam inilah yang disegani lah, ya, pada saat itu, ya, karena Allah langsung membela mereka kan. Ini kan termasuk sesuatu psikologis yang kemudian mengangkat kedudukan Quraisy pada saat itu, ya. Maka ya otomatis Quraisy terangkat, ya, Nabi dilahirkan dari kalangan Quraisy, ya. Yang Quraisy ini kan menjadi induk yang membawahi kabilah-kabilah yang lain, ya. Sehingga dari sisi nasab Nabi kita ini nggak bisa disepelekan.
Coba kalau Nabi dilahirkan bukan dari Quraisy, di tengah bangsa Arab, ya kan pasti mereka akan kemudian mendiskreditkan Nabi kan. Apalagi nasab pada saat itu adalah sesuatu hal yang kemudian menentukan kehormatan seseorang. Ya, jadi seakan-akan Allah angkat itu derajat Quraisy, baru Nabi dilahirkan dari tengah-tengah bangsa Quraisy. Jadi tidak ada orang yang kemudian berani untuk menyepelekan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dari sini kemudian kita lihat, oh ternyata beginilah cara Allah untuk mempersiapkan. Ya, hikmahnya tuh besar. Tapi kemudian kita kalau baca surat Al-Fil ini kan seakan-akan tuh selewatan begitu ya. Nah, mulai sekarang kalian kalau baca surat Al-Fil pasti akan terbayang dengan begitu mendalami ya, bahwa ternyata hikmahnya itu sangat luar biasa ya. Maka kemudian teman-teman sekalian ya, inilah kemudian kisah penaklukan Abraha, ditaklukkannya Abraha pada saat itu ya. Ada beberapa kisah yang bisa hikmah yang kita ambil ya. Tadi satu adalah sekuat apapun seseorang ya, sehebat apapun seseorang, masih ada yang lebih hebat dari dia. Abraha ini kan dia bilang nggak ada yang bisa mencegah saya untuk menghancurkan Ka'bah ya. Ternyata yang Allah kirimkan gajah, enggak. Allah turunkan sesuatu yang lebih besar dari gajah, enggak. Burung, yang berarti makhluk yang lebih kecil dari gajah. Seakan-akan ini sebuah ironi yang Allah tunjukkan ya, bahwa kamu dengan kekuatanmu yang besar itu dihancurkan dengan burung-burung kecil. Nah, memang Allah tuh kalau kemudian melakukan pembalasan kepada kesombongan, ini akan selalu ditandai dengan kontradiksi-kontradiksi dari kekuatan mereka ya, seperti Raja Namrud dulu ya kan. Makanya bawa pasukan ribuan tapi hancur lebur ya pada saat itu ya. Maka sehebat apapun ya, tapi kemudian jauh dari yang namanya keimanan, agama, hancur. Persia hancur, Romawi hancur, Habasyah hancur ya, Abraha hancur ya, apalagi Fir'aun hancur semua ya. Yang kemarin kemudian sudah kita bahas, Qarun hancur semua ya. Maka ada virus kesombongan sebenarnya yang kita pelajari di sini. Satu, Allah akan selalu melindungi agama ini. Ya, itu dinyatakan langsung oleh kakeknya Nabi Abdul Muthalib. Ya, aku pemilik onta, Ka'bah ada pemiliknya yang akan melindunginya. Kedua, Quraisy memang sebuah kabilah yang Allah persiapkan agar Nabi dilahirkan di tengah-tengah Quraisy yang kedudukannya telah Allah angkat dengan peristiwa Abraha ini ya. Kemudian tadinya kabilah-kabilah itu mereka pecah kan, mereka nggak mudah menang karena mereka pecah ya. Maka pada saat itu mereka kemudian berkumpul menjadi satu ya, sama-sama mengagungkan Ka'bah ya. Tetapi karena mereka pada saat dulu tidak dalam satu ikatan akidah, mereka hancur ya. Maka kita belajar dari sini ya, bangsa Arab itu Allah muliakan karena Islam, bukan karena Arabnya, tapi karena Islamnya ya. Ketika mereka sudah bersatu dalam satu akidah Islam, baru kemudian mereka Allah muliakan ya. Berarti Islam ini memuliakan ya, keimanan ini memuliakan ya, ketakwaan ini memuliakan. Seandainya Islam tidak Allah turunkan di tengah-tengah bangsa Arab, maka bangsa Arab tidak akan mulia ya. Tapi karena Allah turunkan di tengah-tengah bangsa Arab, maka kemudian mereka dimuliakan oleh akidah ini ya. Maka kita pun bisa mulia jika kita kemudian memiliki keimanan. Sehebat apapun kita, jika tidak kemudian diikat dengan keimanan dan Islam, maka kita tidak berarti apa-apa. Faka'annama kharra minas sama fatahtafuhu at-tairu diturunkan di langit
ya, dilemparkan dari atas langit, kemudian disambar oleh seekor burung, ya, diterbangkan ke tempat sejauh-jauhnya kita sesatnya, ya, fi makanin sahiq, di tempat yang sangat ini sekali, ya. Jadi itu adalah sekilas tentang Abrahah, ya, bahwa peristiwa ini terjadi 50 hari sebelum dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ini mukaddimah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan langsung pada kelahiran Nabi pada pertemuan berikut. Semoga apa yang kita pelajari semakin menambah ilmu kita tentang sirah nabawiyah, ya, meningkatkan keimanan kita. Kita ambil hikmah-hikmah yang bisa kemudian kita terapkan di dalam kehidupan. Satu, Islam memuliakan, maka tidak ada kemuliaan selain Islam, ya. Kesombongan merusak, ya. Tidak ada kesombongan yang berakhir bahagia, happy ending, ya. Semuanya endingnya sangat memilukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang tawadhu